Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Waru Gunung, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Waru Gunung, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran, yaitu berupa agama Islam. Untuk mengawali acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Semoga acara berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan diwakili oleh Ibu Eni Sundati. Kepada Bu Eni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu tadi yang saya hormati, selaku PGB dari SDN Waru Gunung, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan Bapak Ir selaku penjaga sekolah SDN Waru Gunung. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari yang cerah ini kita masih dilimpahkan kesehatan, kemakmuran, serta rezeki yang barokah. Semoga semua itu bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik. Saya sebagai wakil dari kepala sekolah ikut bangga sekali atas keikutsertaan Bu Tati selaku PGB wakil dari SDN Waru Gunung. Semoga Bu Tati melakukan PGB ini dalam keadaan sehat walafiat dan lancar, dan agar bisa diikuti oleh CGP yang lain, ibu-ibu yang lain yang akan melaksanakan tes itu disebut CGP. Yang sudah melaksanakan seperti Bu Tati itu PGP. Jadi perlu diketahui PGP itu yaitu apa, Bu? Pendidikan guru penggerak. Jadi sudah melaksanakan, bukan CBG lagi, bukan CGP lagi. Dengan adanya Bu Tati ikut PGP ini bisa memotivasi Bapak Ibu yang lain. Karena dengan adanya guru penggerak, sekolah kita akan lebih maju. Dengan ilmu yang diperoleh oleh Bu Tati akan menambah wawasan untuk kita, bisa ditularkan ke kita yang ada di SDN Waru Gunung, akan membawa kemajuan yang lebih baik. SDN Waru Gunung sudah terbaca dari luar baik. Dengan adanya CGP PGP ini, maka akan membawa hal yang lebih baik. Itu yang diharapkan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya doakan semoga PGP yang dilakukan oleh Bu Tati dapat sukses selalu
ke murid-murid kita semua. Untuk itu saya mohon kepada generasi yang lebih muda yang sudah mengikuti tes, sudah tes ya Bu ya? Belum? Sudah daftar? Nah, yang sudah memenuhi kriteria CGB, memenuhi persyaratan administrasi, saya berharap, saya berdoa semoga semua lolos dan akan menjadi calon-calon PGB dari SDN Warugunung. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membawa hal yang lebih baik, membawa SDN Warugunung ke jenjang yang lebih baik lagi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Eni yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua untuk mengikuti tes PGB, sehingga nantinya semua guru yang ada di SDN Warugunung ini bisa menjadi guru penggerak, yaitu yang sangat bermanfaat ilmunya bisa dimanfaatkan baik untuk diri sendiri maupun untuk murid dan untuk orang lain yang ada di sekitar Warugunung. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru SDN Warugunung yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Di sini diseminasi artinya adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi, dan dengan informasi tersebut menumbuhkan kesadaran dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan acara diseminasi ini nanti informasinya bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu guru semua yang berada di SDN Warugunung ini. Sebelum saya melanjutkan ke materi, kita akan melakukan permainan kepalan tangan, yaitu silakan Bapak Ibu mencari pasangan 2 orang. Yang satu menggenggam tangan, yang kedua membuka tangan. Yang satu berusaha membuka, yang satu apakah mau menutup atau membuka ataukah tetap ditutup tangannya. Silakan bermain. Yang satu menutup, yang satu berusaha membuka. Monggo. Buka tangan. Apakah Bu Yuri berhasil membuka tangannya Pak Ir? Enggak tahu. Ayo dicoba dulu apakah berhasil. Ayo dibujuk Bu Yuri. Dikit-dikit. Atau dimaki-maki. Atau diberi hadiah, apa mau? Sudah? Sekarang kita simpulkan bersama. Pak Ir, apakah Bu Yuli, apakah Pak Ir mau buka tangannya? Tidak mau. Apakah ada yang membuka? Tidak ada. Bu Supia, tadi apa yang dilakukan terhadap Bu Nani? Saya membuka kepalan tangan Bu Nani, tetapi sangat sulit Bu Nani mempertahankannya. Oh iya, semua tidak ada yang mau membuka tangan, baik dibujuk, dirayu, dimaki, ya, dihina, tidak ada yang mau membuka tangannya. Ini ada bisa disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh ya, Bu Supia, silakan menyimpulkan. Dari
Dari permainan membuka kepalan tangan tadi dapat disimpulkan bahwa kita ini bisa mempertahankan apa kemauan kita atau apa yang menjadi hak milik kita. Seperti itu, terima kasih. Betul sekali. Memang benar, kita tidak bisa memaksa seorang murid untuk berbuat sesuai dengan kita inginkan. Misalnya, kamu harus belajar rajin, kamu harus piket, itu tidak bisa. Yang bisa menumbuhkan motivasi hanya dirinya sendiri. Jadi kita harus bisa menimbulkan motivasi yang namanya motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dalam diri anak. Meskipun anak tersebut kita hukum, suatu saat dia akan tidak mau piket atau tidak mau mengerjakan tugas. Meskipun kita ancam ya. Jadi dia mau hanya sementara, tidak mau kalau berkepanjangan. Terus ini ada hubungannya dengan teori tentang pendidikan, yaitu yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang berjudul Kontrol Teori. Dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuai dengan yang diinginkan guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Meskipun kita memberi kritik, kadangkala orang yang kita berkritik malah menjadi marah, tidak terima dengan apa yang kita beri pendapat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi meskipun kita orang tua, kita tidak bisa memaksa anak, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi yang kita lakukan harus menumbuhkan keyakinan. Nanti kita bahas lagi dalam keyakinan kelas. Dengan adanya teori tadi, maka pemerintah Indonesia mengubah pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensi sehingga murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan atau bakat minat. Jadi pembelajaran sekarang menggunakan kurikulum merdeka, di mana kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa itu harus aktif, guru hanya sebagai fasilitator, hanya mengarahkan. Guru bukanlah salah satu sumber belajar, anaklah yang menentukan materi-materi tersebut. Guru juga bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak. Sekarang ada pertanyaan lagi. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oh ya, bersedia lagi. Terima kasih. Menurut pengalaman yang pernah saya alami, bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Anak itu kalau diberi hukuman bisa menjadi dendam atau bisa juga mengulangi kesalahannya, mengulangi kesalahannya kembali bila suatu saat gurunya lengah. Yang baik menurut saya, anak itu dirangkul, ditanyai, diajak bincang-bincang, masalahnya apa, kok sampai seperti ini. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, betul sekali apa jawaban Bu Supiat tadi. Meskipun kita menghukum anak, anak tersebut tidak akan mau melaksanakan apa yang kita perintah. Sebagaimana tadi kita memaksa untuk membuka tangannya, kita tidak
Kita bisa merangkul anak, mendekati anak untuk memberikan bimbingan secara sedikit demi sedikit sehingga anak mempunyai keyakinan tentang suatu kebajikan. Terus yang kedua, apakah hukuman positif dapat mendisiplinkan anak? Misalnya anak kita suruh menyiram bunga, mengepel, atau menulis kata-kata motivasi. Apakah itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh iya, silakan Bu Ida. Perkenalkan, nama saya Bu Ida, guru mapel pendidikan agama Islam. Apakah hukuman positif dapat mendisiplinkan anak? Itu yang tepat. Hukuman hanya bersifat sementara. Artinya disiplin itu bagus, tapi kalau dipaksakan itu akan bersifat sementara juga. Jadi kesadaran dari diri sendiri, dari anak-anak tersebut untuk melakukan peraturan yang ada di kelas tersebut. Kalau tidak atas kemauan diri sendiri, mungkin masih mengulang lagi dan mengulang lagi begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Saya mendapat usul yang tadi ya, baik hukuman itu hukuman tidak positif maupun hukuman positif tetap tidak memberikan jaminan untuk bisa merubah anak. Jadi kita harus memberikan suatu keyakinan atau motivasi dari dalam diri anak tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, silakan Bu In. Perkenalkan, nama saya Dian Susanti, wali kelas dari kelas 5. Apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kebanyakan kita kalau anak mendapatkan pujian, dapat hadiah, itu bisa memotivasi belajar anak. Tapi ada beberapa anak itu yang yang tidak termotivasi, karena motivasi itu kembali lagi diri sendiri anak itu tadi. Kalau anak itu ingin motivasi belajar anaknya, kalau dia ingin belajar ya belajar, kalau dia belum termotivasi dia masih tetap saja santai, nggak ikut belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu In. Memang benar apa yang dikatakan Bu In tadi. Motivasi itu timbul dari diri anak sendiri. Meskipun dia diberi hadiah, dia akan, kalau dia tidak punya motivasi, maka dia tidak mau untuk melakukan sesuatu. Untuk masalah hukuman dan penghargaan nanti kita bahas di halaman berikutnya. Sekarang kita membahas tentang disiplin positif. Sebelum kita membahas disiplin, apakah ada yang tahu apa arti disiplin? Saya Bu. Kenalkan, saya wali kelas dari kelas 1. Disiplin artinya sikap taat pada aturan. Ya, benar apa yang dikatakan Bu Sri. Disiplin adalah sikap taat kepada aturan. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini adalah sesuatu yang dipaksa. Misalnya peraturan lalu lintas. Kalau kita tidak mau melaksanakan peraturan lalu lintas, maka kita akan mendapat hukuman. Itu adalah disiplin yang biasanya terjadi di negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan melaksanakan disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran tentang pengembangan anak tanpa ada hukuman, ancaman maupun dukungan. Jadi di sini itu untuk menumbuhkan rasa disiplin anak, tapi tanpa adanya hukuman, tanpa ada ancaman maupun penghargaan. Jadi
diri anak. Maka dinamakan disiplin positif, yaitu disiplin tanpa hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Dean Gosen, yang keduanya adalah pakar pendidikan, bahwa disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Prinsip mulia tersebut dinamakan dengan nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal yang diterapkan di Indonesia untuk murid-murid Indonesia harus sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu ada berapa? Profil Pancasila ada berapa sih Kak? Ada 6. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, beriman termasuk bertakwa. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Supaya hafal, mari kita menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Kita berdiri ya, semoga tidak ngantuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih atas lagu-lagunya yang telah dinyanyikan. Jadi sebagai guru kita harus mencetak murid yang berkarakter ke-6 tersebut. Semua manusia pasti mempunyai motivasi atau yang mendasari mengapa ia berbuat sesuatu. Yaitu yang pertama, menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Misalnya ada anak yang mengerjakan PR, dia harus mau mengerjakan PR, tapi motivasinya adalah karena ia tidak mau diberi hukuman. Itu motivasinya. Ini adalah motivasi yang paling rendah atau level 1. Disebut juga dengan motivasi eksternal atau motivasi yang timbul dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada anak yang rajin belajar, kemudian dia diiming-imingi oleh orang tuanya. Nah, kamu harus belajar yang rajin ya. Nanti kalau kamu ranking 1, saya berikan sepeda. Maka dia akan rajin belajar. Ini adalah motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga disebut dengan motivasi eksternal, motivasi yang timbul dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Timbul dari dirinya sendiri bahwa anak tersebut memang rajin belajar. Dia ingin mendapatkan ilmu, dia ingin menjadi anak yang pandai, atau dia ingin tercapai cita-citanya. Meskipun tidak ada yang menghukum, meskipun ada yang memberi imbalan, dia tetap rajin belajar karena dia mempunyai suatu keyakinan bahwa dia ingin menjadi orang yang mempunyai ilmu. Sama dengan Bu Guru di sini ya, kita biasanya datang ke kakakku. Mungkin ada bermacam-macam motivasi. Ada yang takut ditegur oleh kepala sekolah. Apa ada? Apakah ada yang ingin mendapat ujian? Oh, aku cek film Pak Kepala Sekolah, tak boleh masuk. Tidak, berarti semua sudah mempunyai motivasi
internal dari dalam. Kita memang berangkat pagi ingin menjadi pribadi yang disiplin. Sebagai guru kita harus memberikan contoh kepada muridnya untuk berdisiplin. Tidak ada tujuan yang lain. Sekarang saya akan membahas tentang hukuman dan penghargaan. Apakah Bapak Ibu ngantuk? Tidak. Belum ngantuk ya? Apakah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sekarang saya akan membahas satu persatu ciri-cirinya. Hukuman itu dibuat oleh guru atau sekolah. Misalnya datang tepat waktu, atau anak-anak tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu murid tidak kita libatkan dalam membuat hukuman. Terus yang kedua, sesuatu yang menyakitkan. Yang ketiga, anak tidak nyaman. Yang keempat, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Misalnya ada anak terlambat datang ke sekolah, terus guru langsung memberi hukuman. Karena kamu sudah terlambat, maka kamu harus lari mengelilingi lapangan. Itu adalah hukuman yang dibuat oleh guru. Anak tidak diajak bicara dulu. Terus bagi siswa itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena apa? Karena tidak ditanyai dulu kenapa dia terlambat dan tidak diajak diskusi dulu hukuman apa atau kebiasaan apa yang harus diambil. Langsung mengambil keputusan tanpa mengajak bicara dengan siswa. Terus anak tidak nyaman karena merasa diremehkan. Terus anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dari kesalahan tersebut biasanya guru tidak menanya, langsung diberi hukuman. Karena anak takut dihukum, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Misalnya ada anak mencuri. Kenapa kamu mencuri? Karena dia takut dihukum, maka dia akan berbohong. Tidak Bu, saya tidak mencuri. Jadi dengan hukuman yang langsung itu, anak akan menyembunyikan kesalahannya. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Misalnya ada murid yang tidak mau mengerjakan PR. Kenapa kamu tidak mau mengerjakan PR? Kemudian guru dan murid bersama-sama membuat konsekuensi. Karena kamu sudah tidak mau mengerjakan PR, maka kamu bertugas untuk mengerjakan PR kamu nanti pada jam istirahat. Apakah kamu setuju? Itu adalah sudah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, bukan hanya dari guru. Terus tadi sesuatu yang harus terjadi, anak harus mengerjakan PR pada jam istirahat. Yang ketiga, anak tidak nyaman dalam waktu pendek. Anak tidak nyaman yaitu ketika anak mengerjakan PR tadi. Yang keempat, anak akan belajar taat pada peraturan. Jadi tujuan anak mengerjakan PR hanya untuk taat pada peraturan, tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah suatu dialog antara guru dan murid. Ciri-cirinya adalah dibuat oleh murid. Kedua, sebuah pilihan. Ketiga, menguatkan anak. 4, anak belajar menyelesaikan masalah. Ini nanti dibahas lagi pada halaman berikutnya. Tadi sudah Bapak Ibu semua sudah menjawab apakah penghargaan dapat menimbulkan motivasi anak untuk belajar. Sudah benar jawabannya tadi.
Penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan, tidak efektif dan bisa mengecewakan murid. Karena ada anak yang pandai, anak yang biasa, anak yang bodoh. Ketika anak yang pandai itu mendapatkan hadiah, maka siswa yang tidak mendapatkan hadiah, dia akan merasa kecewa. Dia merasa iri dengan yang sudah mendapatkan hadiah. Jadi bisa mengecewakan murid yang lain. Itu termasuk tidak efektif. Yang kedua, menurunkan kualitas. Misalnya murid diberi iming-iming hadiah. Kalau kamu bisa mengerjakan 50 soal, nanti kamu dapat hadiah 100.000. Ketika hadiah itu ditiadakan lagi, maka ia akan merasa malas untuk mengerjakan soal. Hanya dia mau kalau diberi atau diiming-iming hadiah. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ketika anak diiming hadiah, dia akan berlomba-lomba untuk membuat suatu karya yang bagus. Berlomba-lomba. Terus ketika hadiah itu ditiadakan, kreativitasnya bisa menurun. Dia malas untuk membuat karya karena karya tersebut hanya untuk mendapatkan hadiah. Yang keempat, merusak hubungan. Mirip dengan yang nomor satu tadi, ketika anak yang peringkat 1 mendapatkan hadiah, sedangkan murid yang lain tidak mendapatkan hadiah, maka murid yang tidak mendapatkan hadiah ini akan merasa iri pada murid yang mendapat peringkat 1. Terus yang kelima, merasa dihukum. Anak yang tidak mendapatkan hadiah, dia akan merasa minder, sehingga dia merasa dihukum oleh gurunya. Oh iya, karena saya tidak pandai, maka saya dihukum oleh Pak Guru. Saya tidak diberi hadiah. Maka itu adalah dia merasa dihukum. Jadi penghargaan itu tidak bisa menumbuhkan motivasi belajar pada murid. Agar kita tidak bosan, mari kita melakukan ice breaking dengan tepuk buka tutup. Buka tutup 1, 2, 3. buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung lalu tersenyum. Digulung-gulung lalu tertawa. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ice breaking ini juga bisa kita berikan kepada murid. Ketika anak merasa bosan, merasa capek, kita berikan ice breaking agar bisa kembali bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Di YouTube, di TikTok banyak sekali contoh-contoh ice breaking yang bisa kita pelajari sendiri. Sekarang ini ada pertanyaan tematik lagi. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Srikalati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Roni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Roni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doli melakukan hal itu? Bagaimana? Saya coba menjawab. Mungkin yang akan saya lakukan yaitu berbicara dengan Doni secara pribadi, kemudian memberi nasihat dengan penuh kelembutan tanpa menghakimi Doni, dan memberikan alternatif yang positif dalam mengatasi masalahnya.
kira-kira alasan Doni melakukan hal itu, mungkin Doni memiliki masalah di rumahnya, atau Doni belum belajar mengenai etika yang baik, atau Doni belum sarapan pada pagi hari itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Yuli atas pendapat yang tadi disampaikan. Semua orang memang memiliki alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, kita pelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Semua manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, penguasaan. Penguasaan ini adalah misalnya menguasai materi. Dia ingin diakui bahwa dia itu pandai. Dia ingin diakui bahwa dia itu kreatif atau bisa menciptakan sesuatu. Dia juga ingin menjadi pemimpin bagi teman-temannya, atau dia merasa mampu. Ketika anak merasa tidak mampu untuk menguasai suatu pelajaran, maka ia akan melakukan pelampiasan. Biasanya akan menyakiti teman atau mengganggu teman. Karena dia tidak menguasai materi, maka dialihkan dengan menguasai teman, sehingga dia merasa menguasai, yaitu menguasai teman. Yang kedua, kebutuhan dasar diterima atau mendapatkan kasih sayang, seperti disayang oleh orang tua, diterima oleh kelompok, diterima oleh temannya. Ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang, maka dia akan melampiaskan kepada gurunya atau temannya. Misalnya menepuk-nepuk bangku kotean atau sering keluar masuk kamar mandi. Itu adalah cara untuk menarik perhatian guru-guru supaya dia diperhatikan oleh gurunya. Yang ketiga, kebutuhan dasar bertahan hidup, termasuk kebutuhan primer seperti kebutuhan makan, kebutuhan rumah, rasa aman. Yang tadi yaitu anak kelas 2 tadi adalah meminta bekal makanan kepada temannya. Itu karena dia bertahan hidup. Dia merasa lapar, maka dia ingin meminta bekal makanan yang dibawakan oleh temannya. Jadi karena mungkin orang tuanya tidak sempat memasak, maka anak tersebut tidak sarapan. Sehingga ketika di sekolah dia meminta bekal yang telah dibawakan oleh temannya tadi. Yang keempat, kesenangan atau hiburan. Misalnya di sekolah ada ketika gurunya mengajar, ada anak yang bersiul-siul, andil, atau bernyanyi kecil. Ini adalah bahwa dia membutuhkan hiburan. Maka guru harus mengerti, kita harus melakukan pembelajaran dengan diselingi permainan atau diselingi SBK agar anak-anak tidak bosan berada di kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar kebebasan. Misalnya diberi pilihan, sekarang kamu bebas untuk mengerjakan tugas. Misalnya ada setelah membaca, ada yang boleh menuliskan hasil bacaan tadi lewat karangan, ada yang boleh lewat pantun, ada yang lewat puisi, lewat lagu. Itu adalah sebuah kebebasan. Atau anak-anak kita ajak belajar di luar supaya anak-anak merasa bebas. Jadi sebagai guru kita harus paham dengan kebutuhan dasar murid, sehingga kita tidak selalu menyalahkan apa yang telah diperbuat oleh murid kita. Kita cari dulu informasi sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang telah diperbuat oleh murid-murid kita. Terhadap kesalahan murid, biasanya guru melakukan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini ciri-cirinya adalah memiliki nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk menghadap.
Contohnya, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini nadanya tinggi ya. Ketika anak terlambat, kita langsung menghardik, langsung nyatu, bahasa Jawanya ya. Dengan sikap guru yang seperti ini, maka anak merasa sakit, langsung dimarahi ya, dan mempunyai dendam. Misalnya setelah diberi hukuman, anak tadi akan mencoleki bangku atau mencoleki sepedanya gurunya. Begitu yang dilakukan karena dia merasa dendam dengan gurunya tadi. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya adalah nada suara membelas atau halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan merasa lesu. Misalnya begini, Agi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Jadi anak itu dibuat bersalah, menyebabkan gurunya mungkin dengan serang kamu, maka bu guru jadi kecewa, bu guru jadi dimarahin oleh bapak kepala sekolah. Jadi anak tersebut merasa bersalah. Dengan kontrol ini akibatnya anak merasa gagal dan tertekan. Ia merasa menjadi murid yang gagal, tidak bisa membanggakan gurunya. Ini lebih bahaya dari penghukum karena anak terus mempunyai rasa dendam atau rasa bersalah, sudah bersalah pada gurunya karena sudah membuat gurunya kecewa dan disalahkan oleh orang lain. Apakah ibu pernah melakukan ini? Pernah. Ya, pernah. Penghukum? Tidak pernah menghukum. Kalau zaman dulu kita sering melakukan penghukum. Sekarang zaman sudah berubah, sudah melaksanakan paradigma pembelajaran yang baru. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nada suaranya ramah. Murid tersebut dianggap sebagai teman. Misalnya begini, Abi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Dengan kesalahan anak, guru tersebut memaafkan begitu saja, tidak memberi hukuman, tidak memberikan pertanyaan, langsung anak disuruh duduk. Dengan posisi ini, anak menjadi tergantung pada guru tersebut. Suatu saat jika guru ini tidak ada, maka dia tidak mau mematuhi guru yang lain. Dia hanya mau mematuhi guru tersebut. Jadi tidak bisa mandiri, hanya mengandalkan guru yang sudah memaafkan tadi. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Nada suara datar, tidak naik, tidak turun, bahasa tubuhnya formal. Ini adalah contoh percakapannya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahukah? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya, nanti kamu ke ruang saya untuk menyelesaikan tugas kamu. Jadi guru menghubungkan kesalahannya dengan peraturan yang ada. Karena anak tadi sudah terlambat, maka guru memberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya, yaitu disuruh mengerjakan
tugasnya ketika jam istirahat. Ini juga berakibat tidak baik. Akibatnya anak tidak nyaman dan guru terus mengawasi. Setiap hari guru harus mengawasi apakah anak tersebut mau melakukan tugasnya atau tidak. Jadi tidak ada rasa disiplin dari siswa. Guru harus terus mengawasi. Ini adalah kebiasaan yang sering kita laksanakan mungkin ya. Ya, di sini kita sering memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan murid. Ini juga tidak bagus karena guru harus terus mengawasi anak. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini adalah contoh percakapannya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi guru harus meminta penjelasan kepada siswa kenapa dia kok terlambat, dan siswa tersebut ditanyakan apakah setuju atau sanggup untuk memperbaiki sikapnya. Jadi ada solusi dalam menyelesaikan masalah. Kalau hukuman dan yang lainnya itu tidak ada solusi. Kalau manajer ini ada solusi sehingga bisa timbul disiplin yang positif dari diri anak. Jadi dengan manajer ini murid memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sekarang kita akan membahas keyakinan kelas, yaitu salah satu bagian dari disiplin positif. Mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Apa perbedaannya? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang membuat keyakinan kelas dan bisa menjelaskan kenapa kok kita memilih keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja. Barangkali ada yang bisa memberikan pendapat. Ya silakan Bu Nani. Saya akan menjawab mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja, apa bedanya? Seseorang akan merasa lebih tergerak dan bersemangat ketika menjalankan keyakinannya daripada harus mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Itu yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih Bu Nani. Memang benar. Kalau anak memiliki keyakinan dalam dirinya, maka ia akan melaksanakan keyakinan yang telah dibuat tersebut. Ini ada lagi pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, saya dari Guru BCOK untuk melindungi kepala kepada pengendara bermotor pada saat mengendara bermotor atau mengalami suatu kecelakaan atau terjatuh dari kendaraan motor. Yaitu yang saya jelaskan. Ya, terima kasih atas pendapat Pak Yuli. Untuk memakai helm ini ada dua tujuan. Yang pertama, seseorang itu untuk melindungi kepalanya, barangkali kecelakaan tidak terjadi benturan. Ada lagi yang mempunyai tujuan lain, yaitu mereka takut pada polisi. Ketika ada polisi, helm tersebut baru dipakai. Ini sama dengan
siswa. Siswa itu hanya mau mengerjakan PR karena takut dihukum. Jadi jawaban Pak Yudi tadi sudah benar. Kalau kita sudah yakin bahwa helm itu melindungi diri kita, maka kemanapun kita pergi kita akan menggunakan helm. Meskipun kita pergi ke Patian, kita akan memakai helm meskipun tidak ada polisi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Baik, Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Ini mungkin berdampak mulai dari adanya COVID. Mulai adanya COVID. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah memakai masker, kita pakai masker cuma bersepeda. Karena adanya COVID, kita jadi tahu bahwa polusi udara yang sekarang itu tidak sedang baik-baik aja. Jadi penggunaan masker mungkin sangat disarankan sebenarnya, apalagi sekarang angin-angin panas-panas. Dan kalau menjaga cuci tangan ya, menurut para ahlinya cuci tangan itu sebenarnya 2 jam sekali ya harusnya. Tapi ya kita sering salaman dengan anak, harusnya kita cuci tangan juga ya. Itu perlu ahli, tangan merupakan sumber dari berbagai macam kuman di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, jawaban tadi sama dengan Pak Yuli, yaitu demi kesehatan kita. Kalau kita memakai masker hanya takut pada polisi, takut didenda, maka kalau kita bepergian kita tidak akan mau menggunakan masker. Tapi kalau kita merasa yakin bahwa tujuannya untuk menjaga kesehatan, maka dimanapun berada, meskipun tidak ada denda, kita akan menggunakan masker, gunanya untuk melindungi diri. Jadi dengan keyakinan tadi kita sudah mempunyai nilai-nilai, yaitu nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut dengan suatu keyakinan. Kita yakin bahwa dengan menggunakan helm kita bisa melindungi diri kita. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi anak-anak harus kita beri keyakinan, kita yakinkan dulu tentang suatu nilai-nilai kebajikan, sehingga nantinya anak bisa mempunyai nilai-nilai luhur atau bisa berkarakter baik. Cara membentuk keyakinan kelas yang pertama adalah curah pendapat tentang peraturan, atau semua siswa mengungkapkan pendapatnya tentang keyakinan yang ia miliki, tentang keyakinan apa saja yang dia miliki. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi semua pendapatnya siswa kita tulis atau mereka kita beri kertas, kemudian semuanya menulis tentang pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Bila ada siswa yang menggunakan kalimat negatif, misalnya dilarang mengambil barang milik teman, maka bisa digunakan kalimat positif, yaitu kelas 1 selalu menjaga barang milik teman, berarti tidak boleh mengambil. Yang keempat, menentukan nilai kebajikan. Yang kelima, tinjau ulang, yaitu pendapat-pendapat tadi kita simpulkan, kalau ada yang sama kita jadikan menjadi satu kalimat. Misalnya anak kelas 5 menginginkan kelasnya tidak ada pembulian. Ada yang menginginkan kelasnya aman dan nyaman. Maka ini bisa dibuat menjadi
Kemudian hasilnya ditempel atau dipajang di dinding agar semua murid bisa tahu tentang keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Ini contoh keyakinan kelas yang ada pada modul 1. Selalu bersikap positif. Positif itu banyak ya. Ada yang tidak berkata kotor, ada yang tidak mengganggu teman. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Terbaik berarti belajar, termasuk belajar dengan rajin. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, termasuk tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Contohnya adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kelima, senantiasa membantu. Jadi kalimatnya itu abstrak, tidak begitu jelas, tapi mengandung beberapa kalimat kebajikan. Ini keyakinan kelas praktek yang sudah saya lakukan. Kemarin pas tahun ajaran baru saya membuat praktek keyakinan kelas. Yang pertama, anak disuruh menulis kelas impian. Kelas yang bagaimana yang kamu inginkan. Maka semua anak akan menulis di papan tulis. Ada yang ingin kelasnya menjadi bersih, ada yang ingin mempunyai impian kelasnya aman. Semua menulis pendapatnya di papan tulis. Kemudian dari pendapat yang ditulis tadi ditempelkan semuanya dari siswa yang berjumlah 21 menempelkan pendapatnya di papan tulis. Ini adalah hasil dari pendapat anak-anak, semua ditempelkan. Kemudian dari macam-macam pendapat tadi kita simpulkan atau kita ringkas lagi menjadi 7. Tadi kan ada 21 pendapat, kita ringkas lagi menjadi 7. Ini adalah hasil keyakinan kelas. Kemudian kita cetak, bisa di print, bisa dibuat banner. Kemudian di bawahnya diberi tanda tangan. Di bawahnya itu harus kita berikan tanda tangan seluruh murid. Itu bukti bahwa semua sudah setuju untuk melaksanakan keyakinan kelas. Sekarang kita akan membahas tentang restitusi. Ini adalah cara yang paling baik yang bisa digunakan oleh guru maupun orang tua di rumah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah restitusi itu adalah
tiga, maka disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Mengapa kita harus menstabilkan identitas? Ketika anak melakukan suatu kesalahan, apabila langsung kita tegur, biasanya dia akan malu atau tidak akan menjawab dengan jujur. Maka harus kita stabilkan dulu. Ini adalah contoh kata-katanya yang bisa kita perbuat. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Dengan kata-kata ini, maka anak merasa didampingi, sehingga nanti ketika kita tanya, dia tidak merasa takut, sehingga dia bisa menjawab dengan jujur. Tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika anak sudah memiliki rasa nyaman, maka kita validasi apa kesalahannya. Contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita mencari anak-anak bisa mengemukakan mengapa dia melakukan suatu perbuatan tersebut. Atau kamu bisa mempertahankan, tapi harus menambahkan sikap yang baru, sehingga nantinya murid bisa menjadi anak yang lebih baik. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Contoh kalimatnya adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Jadi ini kita mulai menyelesaikan persoalan. Guru tidak membantu, tapi hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga nantinya anak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ini ada contoh yang saya ingat. kira-kira perbuatan kamu itu tidak sesuai dengan apa kata sih Mbak? Jadi aku, Tahu nggak kenapa kamu ditarik ke ruang ini? ya Bu, saya tahu. Juga ceritakan kenapa kamu mana? Saya cerita Bu, masa tegar menghina nama orang tua saya. Ya saya dinakali, lalu saya tidak sengaja menjatuhkan kepala ibunya. Apa yang kamu lakukan itu memang wajar. Seandainya saya menjadi kamu, Bu Guru juga akan marah dan akan membalas apa yang diucapkan berdekat. Ya iyalah Bu, masa orang tua saya dihina. Memang penting untuk menjaga nama baik orang tua, tapi mungkin kamu bisa, bahkan kamu lebih parah lagi untuk dapat mengajarkan. Tapi kamu tidak boleh kan? Tidak Bu, untuk saya cuma membentak, dia tidak sengaja menjatuhkan kepala ibunya saja. Kamu masih ingat tidak dengan yang kelas dan semua kita sama-sama di kelas 6 kemarin? Ya Bu, saya ingat. Kira-kira perbuatan
menjadi orang yang pemarah. Saya janji akan menjadi orang yang benar. Ya, semoga kamu menjadi orang yang sabar dalam karena Allah itu suka dengan orang yang sabar. Orang sabar akan disayang oleh Allah. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama kita. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu ada pertengkaran anak karena dihina nama orang tuanya. Kita tidak boleh langsung menyalahkan, harus mau memberikan atau mengajak diskusi, yaitu dengan cara tadi segitiga restitusi. Dari sini apakah ada yang mau bertanya? Barangkali ada yang punya masalah dengan restitusi? Oh ya. Ini saya akan bertanya, kemarin kan di kelas saya itu ada anak, yaitu yang bernama Ali. Itu kan ini nyontek ke temannya, yaitu yang bernama Najwa. Karena Najwa ini mempertahankan hasilnya, tidak diberi contekan sama Najwa. Ali ini mendorong ke bawah mulutnya itu, dagunya itu ke meja. Nah itu, nah saya ini nggak bisa untuk memecahkan masalahnya itu bagaimana. Mungkin Bu Tati bisa memberikan solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas permasalahan yang sudah diungkapkan. Tadi untuk melaksanakan restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak tersebut bernama siapa Bu? Ari ya. Ari kita panggil ke ruangan guru atau ke ruang BP, kemudian kita mengidentifikasi dulu dengan seperti tadi, misalnya begini. Apa kabar Ari? Apakah kamu tahu kenapa kamu saya ada di ruang ini? Terus dia akan menjawab. Terus kita, apakah kamu tahu bahwa perbuatan kamu itu salah? Ya Bu, tahu. Nah, semua orang itu bisa melakukan kesalahan, tapi kita bisa menyelesaikan secara pelan-pelan, atau bisa semua masalah pasti bisa diselesaikan. Terus kita menanyakan apa tujuannya, apa alasannya dia menyontek. Kenapa kamu melakukan ini? Pasti punya alasan. Mungkin dia akan menjawab, ya Bu, saya tidak belajar. Kenapa kok tidak belajar? Karena saya melihat televisi sampai malam, atau karena saya tidak ada mengajari di rumah. Ibu saya repot bekerja terus. Nah, itu alasannya anak. Dari situ kita bisa menghubungi orang tua, sehingga anak tidak kita salahkan secara terus-menerus. Terus kita menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu tahu tentang peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 1? Anak tersebut akan menjawab, ya Bu, saya tahu, yaitu disiplin atau bertanggung jawab. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Terus kita tanya lagi, apakah kamu bisa memperbaikinya? Kamu sanggup tidak memperbaiki perbuatan kamu? Maka dikatakan mungkin dia sanggup atau tidak. Kalau sanggup, mulai kapan kamu sanggup melaksanakannya? Mulai nanti Bu. Nah, gitu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, kita giring secara perlahan-lahan. Kalau anak sudah siap, maka kita tanya apa permasalahannya, kemudian kita tanya solusinya. Nah, kalau kamu bisa memperbaikinya, bagaimana caranya agar kamu bisa belajar? Apa yang
solusinya. Jadi solusinya bukan dari guru tapi dari dia sendiri. Dia akan bisa menyelesaikan solusi secara mandiri. Guru hanya mengarahkan. Ini ada satu contoh video tentang anak yang mencontek. Siap Pak? Siap Pak. Luna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya alhamdulillah. Luna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya. Luna tadi saat ulangan waktu di kelas Pak Hendra melihat Luna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak Luna? Betul Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Nah? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Luna pun juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Dan siap Luna? Siap Pak. Luna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya alhamdulillah. Luna dan temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna perbuatan tidak baik. Ya baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Apa nama keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Iya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau Luna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Luna mau mulai apa yang Luna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Pak Guru yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu kan? Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke.
Bagaimana Bu Yuri, sudah jelas? Ya, jelas Bu. Terima kasih. Thank you. Dari awal sampai akhir tadi, barangkali ada yang bisa menyimpulkan? Pak Ferry? Tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baiklah, saya akan menyimpulkan bahwa hukuman itu berdampak negatif terhadap pembelajaran. Anak bisa dendam atau marah kepada gurunya. Dia akan berbuat sesuatu hanya karena dihukum. Suatu saat dia akan kembali lagi mengulangi lagi kesalahan yang telah berbuat. Terus penghargaan seperti itu, anak hanya mau melakukan sesuatu ketika dia diberi penghargaan atau imbalan. Suatu saat ketika hadiah tadi tidak diadakan, dia tidak mau melakukan sesuatu. Jadi yang paling baik adalah kita menumbuhkan keyakinan bahwa anak tersebut mau melakukan sesuatu karena sudah ada keyakinan bahwa perbuatan tersebut memang bagus untuk dilaksanakan, yaitu dengan cara di awal tahun pembelajaran baru kita harus membuat keyakinan kelas, sehingga nantinya anak-anak memiliki keyakinan-keyakinan yang harus dilaksanakan bersama-sama di dalam kelasnya. Terus di dalam menghadapi kesalahan anak, jalan yang terbaik adalah jalan restitusi, karena semuanya berdampak buruk. Seperti tadi, hukuman, anak bisa mempunyai dendam. Terus membuat rasa bersalah, anak merasa bersalah kepada gurunya. Sebagai teman, anak merasa tidak mandiri. Jadi kalau menghadapi anak yang bersalah, kita melaksanakan segitiga restitusi. Jadi kita ubah paradigma baru dari hukuman menjadi sebuah restitusi, sehingga anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tidak akan mempunyai rasa dendam, dia tidak akan marah, tidak akan sakit hati, tetapi dia mempunyai solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Demikianlah acara diseminasi pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.